pagi teman-teman dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang banget kita bisa berkumpul hari ini dan kita tentunya udah lewatin 1 minggu lagi yang mungkin lagi hektik, lagi banyak kerjaan atau ulangan dan sebagainya. Tapi sama-sama kita mau pakai kesempatan sekarang untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberikan kami semua kesempatan hari ini dan saat ini juga untuk bisa beribadah kepada-Mu. Tuhan tolong pimpin supaya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan supaya kami semua bisa fokus dalam ibadah ini dan mendengarkan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sama kayak yang dikatakan oleh Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Nah, udah sepatutnya untuk kita semua menyembah nama Tuhan dan mengucap syukur. Karena kita itu adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi anaknya. Dan kesempatan ini gak semua orang bisa dapetin. Dan berkat dan anugerah Tuhan itu selalu nyata di setiap detik kehidupan kita. Oleh karena itu, sama-sama mari kita nyanyikan sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Hati dan pikiran kita lagi. Kita mau ambil waktu sebentar untuk mengakui semua dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Kita coba introspeksi diri untuk semua kesalahan dan juga denial kita akan alasan-alasan yang kita buat untuk justify dosa-dosa yang kita terus lakuin. Ayo kita sama-sama rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa. Namun ku yakin Tuhan
udah perbuat ya Tuhan. Ampuni kami dan tolong kuatkan kedagingan kami supaya kami bisa melawan dan tidak tergoda lagi ya Tuhan. Tuhan juga tolong supaya alasan-alasan yang kita pakai untuk justify perbuatan kami yang gak benar itu, supaya kami tidak melakukan hal itu lagi ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Benar teman-teman, kita itu harus menaikkan syukur kepada Tuhan karena semua anugerah yang Dia berikan kepada kita. Meskipun kadang hidup rasanya sulit dan gak enak, tapi sebenarnya itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa semakin kuat dan beriman kepadanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat pandemi, kalau ngomongin jelek-jelek pasti banyak banget yang bisa kita ngomongin. Kayak contohnya rasanya dunia ini udah mau berakhir, atau sekarang kita nggak bisa ketemu teman, atau kita nggak bisa ke sekolah atau ke kampus seperti pada biasanya. Tapi pernah nggak sih kita mikir secara upside down, gimana sebenarnya momen ini itu keren banget. Kita itu bisa ngalamin fenomena yang bakal masuk sejarah, dan kita bisa hidup di dalam itu, dan bahkan kita survive dengan new skills dan knowledge yang kita baru dapetin dari pandemi ini. Teman-teman, sekarang saya mengajak kita semua untuk belajar semakin lagi bisa senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di waktu kita ngerasa ini berat banget, ini susah banget gitu, kita nggak akan bisa ngelewatin. Kita juga mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus.
mau. Shalom teman-teman Gloji, senang sekali kalau hari ini kita masih bisa berkumpul dan juga bersekutu bersama. Dan kita bersyukur sekalipun di tengah pandemi ini, kita masih bisa menikmati Tuhan di dalam ibadah online ini. Percayalah, sekalipun ibadah online, namun kita masih tetap bisa menikmati anugerah Tuhan itu. Amin. Dan kita patut bersyukur bahwa anugerah Tuhan senantiasa menolong kita hingga titik ini. Udah nggak berasa, udah 2 tahun kita lalui dan kita patut mengucap syukur untuk semua pimpinan Tuhan. Hari ini kita secara khusus akan membahas mengenai satu tema, yaitu adalah bersyukur. Kita akan belajar lebih dalam mengapa kita harus mengucap syukur dan bagaimana kita bisa mengucap syukur. Mari sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami untuk memahami mengenai makna dari mengucap syukur, dan biarlah hidup kami bisa dipenuhi dengan rasa syukur itu ketika kami melihat apa yang sudah Kristus kerjakan untuk setiap kami. Kami gak fokus pada situasi dan juga masalah dalam hidup kami sehingga membuat kami tidak bisa mengucap syukur. Namun biarlah anugerah-Mu yang nyata itu, yang menerima kami, yang memeluk kami, itulah yang menjadi satu-satunya alasan buat kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik teman-teman, kita akan membuka bersama-sama dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Menarik sekali bahwa Rasul Paulus di dalam bagian ini menekankan mengenai ucaplah syukur kepada jemaat di Efesus. Nah, mengenai mengucapkan syukur ini memang satu atau dua kata yang sederhana sekali dan sering kali kita dengar dalam hidup kita. Namun pada prakteknya kita harus jujur ya. Dan hal ini adalah hal yang sulit sekali untuk kita praktekkan. Kenapa sih? Dan setelah saya coba lihat-lihat dari pengalaman pribadi saya dan beberapa anak-anak yang sudah saya gembalakan, setidaknya ada 2 hal utama yang besar yang membuat kita itu rasanya sulit untuk bersyukur. Yang pertama itu adalah kita punya ekspektasi kehidupan kekristenan itu yang salah atau yang keliru bisa dikatakan. Bukankah kita seringkali terjebak sama situasi seperti ini? Kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita berpikir bahwa ketika kita ikut Tuhan, harusnya Tuhan memberikan yang seperti ini. Namun pada faktanya, pada realitanya, ketika kita hidup, loh, kok Tuhan tidak memberikan hal yang seperti aku ingini sih? Kok Tuhan rasanya nggak memberkati aku sih? Kok teman-temanku seperti itu, aku kok nggak seperti itu sih? Dan akhirnya di titik itu kita malah nggak bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena ekspektasi kita yang salah di dalam mengikut Tuhan. Padahal mengikut Tuhan tidak seperti apa yang kita ekspektasikan terkadang, betul ya? Karena semua ekspektasi kita itu rasanya semua hal yang enak-enak aja buat kita. Dan ketika faktanya terjadi, wah, tidak sesuai ekspektasi kita, kita malah muncul tuh hati yang nggak bisa bersyukur, malah mengeluh kepada Tuhan. Nah, itu bagian yang pertama. Yang kedua alasannya adalah kita tuh sering melakukan yang namanya social comparison. Ketika kita melihat di sosial media contohnya, orang-orang yang upload di IG atau ketika dia upload story dan kita bisa menyaksikan, wah kok hidup dia tuh asik banget ya, wah kok dia keren banget ya, kenapa sih aku nggak bisa kayak dia? Dan akhirnya pas kita coba pikir-pikir, ini gara-gara keluargaku nih kurang di dalam hal ini. Akhirnya kita mulai tuh melakukan sebuah perbandingan satu dengan yang lain. Dan kalau kita mau list, banyak banget perbandingannya. Kenapa? Karena kita melakukan social comparison itu terlalu berbahaya buat kita. Kita melihat apa yang ada di media. Kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan orang lain. Dan akhirnya kita coba masukkan itu dalam hidup kita. Dan kita mulai berpikir, kenapa aku nggak bisa kayak gitu? Dan akhirnya ujung-ujungnya, ya sudah, kita akan terjebak. Kita akan sulit untuk bersyukur. Kita akan selalu membanding-bandingkan apa yang orang lain miliki dan kita tidak punya. Dan itu menjadi sebuah masalah yang besar buat hidup kita. Percaya deh, kalau kita terjebak di dalam hal itu, kita mulai membandingkan atau compare dengan kehidupan orang lain, ya udah, kita akan terjebak
kepada rasa yang sulit untuk bersyukur. Karena kita selalu akan melihat kita itu kurang di dalam titik yang ini. Nah teman-teman, kira-kira dua hal yang besar itu yang seringkali membuat kita itu sulit untuk mengucap syukur. Teman-teman, saya ingin tegaskan kepada kita, kalau kita melihat dua bagian tadi mengenai sebuah ekspektasi yang keliru atau ketika kita melakukan social comparison, itu semua bukankah berpusat sama diri kita? Bukankah ketika kita melakukan itu semua, pusatnya itu bukan kepada Allah? Kita itu nggak memandang Allah loh, di dalam kita melihat segala situasi di dalam hidup kita itu. Kita punya fokusnya itu cuma ke dalam diri kita. Kenapa sih saya nggak bisa begitu? Kenapa sih saya itu nggak dikasih Tuhan punya itu? Dan akhirnya semuanya berbicara mengenai apa? Dan saya. Dan itu adalah namanya self-centered. Kehidupan yang betul-betul berpusat hanya kepada diri kita sendiri. Teman-teman sadarilah bahwa self-centered itu adalah alasan mengapa mengucap syukur itu begitu sulit akhirnya kita lakukan. Kita nggak mau lihat mengenai apa yang sebenarnya sudah Tuhan kerjakan buat kita. Kita nggak mau ngelihat apa yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Yang kita fokuskan apa? Pokoknya aku, dan aku. Kalau kita fokusnya cuma aku, dan aku, sampai kapanpun kita nggak bakal bisa untuk mengucap syukur. Mustahil rasanya. Karena ketika kita ngomongin soal aku, kita akan ketemu sama yang namanya ego. Ya. Kita akan ketemu sama yang namanya egoisme yang akan muncul dari diri kita. Nah teman-teman, setelah saya coba pikirkan lebih dalam, kenapa sih seseorang itu bisa terjebak kepada sebuah self-centered dan akhirnya itu nggak mampu membuat dia itu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada hidupnya. Self-centered itu sebenarnya adalah merupakan buah dari dosa yang seringkali merenggut hidup kita. Yang seringkali menarik kita untuk selalu memikirkan mengenai aku, dan aku. Dan itu semua adalah akibat dari dosa. Teman-teman harus sadar, ketika teman-teman berbicara mengenai self-centered, mengenai aku, dan aku, teman-teman nggak bisa lepas dari yang namanya adalah dosa. Dosa itu akan selalu membuat orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dosa itu akan membuat seseorang hanya memikirkan kesenangannya diri sendiri. Dosa itu membuat orang itu melupakan apa yang seharusnya dia pikirkan tentang Tuhan. Memikirkan apa yang sebenarnya sudah Tuhan karuniakan, sudah Tuhan anugerahkan buat dirinya. Itu semua terkait dengan hal yang namanya apa? Dosa. Makanya kalau teman-teman melihat di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat 4 sampai ke 6, dikatakan begini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Teman-teman ingat bukan kisah ini? Ini adalah sebuah kisah mengenai Kain dan Habel. Dan kita tahu endingnya di dalam perikop ini adalah Kain akhirnya membunuh adiknya sendiri, yaitu adalah Habel. Masalahnya apa? Kalau kita selidiki dengan coba melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita akan menemukan bahwa Kain itu membunuh Habel karena hatinya itu nggak suka dengan apa yang sebenarnya terjadi di depan matanya. Ketika Allah lebih menerima persembahan Habel daripada persembahan dirinya. Teman-teman, kalau kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya kenapa sih Allah itu lebih menerima persembahan Habel? Apa gara-gara Habel itu mempersembahkan domba atau kambing atau daging-daging yang lebih bermutu dari persembahan Kain yang cuma sayuran dan lain sebagainya macam? Saya pikir nggak begitu ya. Allah itu nggak pernah melihat persembahan dari masalah fisiknya. Bukankah di dalam perjanjian baru juga ada janda yang memberikan 2 peser kepada Tuhan dan Tuhan melihat itu hal yang besar yang diberikan oleh janda itu. Saya berpikir bahwa apa yang diberikan Kain dan Habel, Tuhan itu nggak lihat dari apa yang mereka berikan. Tapi saya lebih percaya Tuhan itu lebih memahami motivasi dan juga hati dari mereka berdua. Dan otomatis ketika Tuhan memahami hati dan juga motivasi mereka berdua, Tuhan juga sangat layak untuk menentukan mana yang akan aku terima dan mana yang akan aku tolak. Dan ini terjadi di dalam kisah kedua orang ini.
Dan ketika Allah menerima persembahan dari Habel, kita bisa simpulkan bahwa Allah memahami ada sebuah ketulusan dari hati Habel ketika dia memberikan sebuah persembahan kepada Allah. Bukan permasalahan apa yang diberikan, tapi apa yang ada di dalam hati Habel untuk memberikan itu kepada Allah. Dan Allah tahu betul. Dan makanya ketika Allah memahami juga apa yang ada di dalam hati Kain, Allah juga akhirnya tidak mau menerima. Kenapa? Karena Kain punya motivasi yang keliru. Dan hal ini bisa kita pertanggungjawabkan ketika kita melihat ketika Allah menerima persembahan Kain dan tidak menerima. Allah menerima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain. Mukanya Kain itu dikatakan apa? Sangat muram. Hatinya itu sangat panas. Dan Allah bertanya, kenapa kamu kayak gitu? Teman-teman coba pikir deh. Andai kata Kain memang punya motivasi yang tulus kepada Tuhan ketika dia memberikan sebuah persembahan kepada Tuhan. Toh ketika akhirnya Tuhan juga lebih bilang persembahan Habel tuh lebih baik daripada Kain. Saya percaya kalau Kain itu memang punya hati yang tulus, buat Kain it's okay aja. Kenapa? Memang Allah kok yang sumber kebaikan itu dan Allah memang yang lebih memahami hati manusia. Yang Kain pikirkan mungkin pada saat itu adalah ketika dia betul-betul tulus ya. Mungkin Kain akan lebih berpikir bahwa nggak apa-apa sih. Yang penting aku udah jujur kok memberikan kepada Tuhan. Dan rasanya Kain nggak mungkin bisa jatuh di dalam hal yang namanya apa? Hati yang iri itu loh. Hati yang betul-betul panas dan mukanya jadi muram. Dan ketika dia hatinya panas dan mukanya muram, itu sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya ada something di dalam diri Kain. Yaitu apa? Sebuah pengejaran, sebuah penerimaan ketika dia memberikan sesuatu. Saya bisa simpulkan secara sederhana begini teman-teman artinya. Ketika Kain memberikan persembahan kepada Allah, Kain itu udah lebih berpikir terlebih dahulu bahwa Allah pasti akan lebih terima nih persembahan aku. Allah pasti akan lebih sanjung persembahan aku nih. Dan motivasi-motivasi itu sebenarnya yang dimiliki oleh Kain. Dan akhirnya motivasi itu juga yang menjadi alasan bagi Allah untuk tidak menerima persembahan Kain. Teman-teman coba lihat, kita fokuskan kembali dan kita kembali kepada self-centered. Apa yang dilakukan Kain, itu semua adalah wujud dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa di dalam pasal 3 sudah jatuh dalam dosa. Dan di dalam pasal keempat, anak-anaknya pun menunjukkan bahwa orang yang ada di dalam hidup yang berdosa itu akan selalu memikirkan kepentingannya sendiri. Dan itu dibuktikan dari diri Kain. Kain menjadi pribadi yang sangat self-centered. Dan ketika Allah lebih menerima persembahan Habel daripada persembahannya, dan Allah mengetahui motivasi dirinya, dan Allah tidak terima persembahannya, ini yang menunjukkan dan akhirnya membuat Kain menjadi pribadi yang tidak bisa bersyukur dengan keadaannya. Kain menjadi pribadi yang betul-betul tidak bisa mengucap syukur dengan semua yang sudah dia bisa berikan dan apa yang sudah Tuhan berikan buat dia. Kain gak pernah berpikir tuh sebelumnya bahwa ketika dia bisa tanam sayuran dan dia bisa mempersembahkan, itu semua karena Tuhan. Dia selalu berpikir apa? Ini sayuran aku yang tanam kok. Aku yang kasih ke Tuhan. Ya aku yang jadi pengusahanya. Ya aku yang mengusahakannya. Dan aku layak untuk mendapatkan reward dari Tuhan. Loh, Kain cuma self-centered. Cuma memikirkan dirinya dan dirinya. Dan akhirnya ketika dia cuma memikirkan penerimaan. Cuma memikirkan yang namanya apa? Diri saya sendiri ketika memberikan itu. Ya sudah. Ujung-ujungnya dia tidak akan bisa mengucap syukur. Teman-teman, ini yang bukankah sering terjadi sama kita? Bukankah ketika kita fokus kepada diri kita sendiri, kita akan sulit untuk bersyukur kepada Allah. Kita akan nggak bisa melihat sebenarnya Tuhan itu sudah sangat baik loh buat hidup kita. Kita lupa tuh dengan hal yang seperti itu. Dari hal ini saya ingin menekankan satu hal yang penting buat setiap kita. Di dalam diri manusia yang berdosa, sesungguhnya tidak ada yang dapat disyukuri. Sebab itu, manusia selalu mengejar sesuatu untuk menutup kekosongan itu. Pada akhirnya, tidak ada sesuatu yang dapat memuaskannya dan membuatnya menjadi bersyukur. Nggak ada, teman-teman. Bahwa di dalam diri kita yang berdosa, bahwa di dalam dosa itu, nggak ada satupun hal yang bisa kita ucapkan untuk bersyukur. Kenapa? Sekali lagi, manusia yang ada di dalam dosa akan selalu berpusat sama dirinya sendiri. Kalau gitu di dalam diri kita, manusia yang berdosa ini, kalau pada dasarnya memang tidak ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai ucapan syukur kita, lalu apa yang bisa kita jadikan ucapan syukur kita? Teman-teman, saya senang sekali apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 20.
Ucapan syukur itu nggak lahir dari diri kita yang berdosa. Tapi ucapan syukur itu kita bisa sampaikan itu hanya karena Kristus. Saya akan bacakan buat setiap kita. Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Teman-teman perhatikan kalimat berikutnya. Dan dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Wow, saya melihat di sini, nampaknya Paulus betul-betul menyadari bahwa hanya di dalam Kristuslah ia mendapat kekuatan dan alasan untuk bersyukur. Wow, teman-teman. Memang dalam keberadaan diri kita yang berdosa, kita nggak bisa untuk melakukan ucapan syukur. Karena dosa, manusia yang berdosa selalu berpusat sama dirinya sendiri. Maka dari itu kita butuh memandang dan hidup di dalam Kristus agar kita bisa mengucap syukur. Itu menjadi kekuatan, itu yang menjadi alasan. Dan saya senang sekali ketika Paulus menyadari bagian ini. Ketika Paulus mengatakan, ucapkanlah syukur senantiasa. Tapi ucapan syukur itu hanya dapat kita lakukan ketika kita ada di dalam Kristus. Wow, ini adalah sebuah kabar yang sangat baik. Ini adalah sebuah kekuatan bagi setiap kita. Amin. Bahwa memang ketika kita melihat segala situasi hidup kita, rasanya sulit untuk bersyukur. Tapi ketika kita kembali kepada Kristus dan kita kembali kepada kasih-Nya yang besar itu, kita punya kekuatan loh untuk mengucap syukur. Teman-teman, sekali lagi saya tekankan kepada setiap kita, ucapan syukur tidak pernah lahir dari diri kita yang berdosa. Tapi itu selalu muncul karena ada Allah, yaitu adalah Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang besar untuk setiap kita. Amin, teman-teman. Dan Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini begitu kuat, ayat ini begitu powerful. Mengatakan bahwa Kristus mati buat kita, menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita yang berdosa ini ketika kita masih berdosa. Sebelum kita bisa melakukan hal yang baik untuk Tuhan, sebelum kita bisa melayani Tuhan, sebelum kita bisa mentaati firman Tuhan, Tuhan itu sudah mengasihi kita dan menerima kita. Wow. Teman-teman kalau memikirkan bagian ini, kalau teman-teman kembali kepada Kristus, bukankah hanya Kristus yang menunjukkan kasih-Nya secara total kepada kita, sekalipun kita belum bisa melakukan apa-apa bagi Dia. Teman-teman, hanya di dalam Kristus kita punya kekuatan itu. Hanya di dalam Kristus dan di dalam kasih-Nya, akhirnya itu yang memampukan kita untuk bisa bersyukur dengan segala keadaan yang kita alami saat ini. Kristus sudah begitu baik buat hidup kita. Dia sudah memberikan sebuah pengharapan yang besar dari diri kita yang berdosa. Yang harusnya kita itu mati binasa. Yang harusnya kita itu nggak punya pengharapan di masa yang kekal. Tapi Yesus Kristus dengan kasih-Nya memeluk kita ketika kita masih berdosa. Dan Dia memberikan sebuah pengharapan yang besar, yang bersifat kekal untuk setiap kita. Bukankah itu adalah kehidupan kita yang akan datang, di mana kita selama-selamanya bersama dengan Allah? Lalu apa yang kita pikirkan lagi di dalam dunia ini? Jikalau apa yang sudah Tuhan izinkan dalam dunia terjadi buat kita, maka dari itu kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena kita sadar tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita itu yang ada di luar kedaulatan Tuhan. Dia selalu berdaulat buat hidupmu. Dia selalu berdaulat buat hidup kita. Dan kita layak sekali untuk mengucap syukur karena apa yang sudah Dia kerjakan untuk setiap kita. Teman-teman, di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8, saya senang sekali ketika Paulus juga mengatakan hal yang indah. Ketika dia sudah betul-betul merasakan anugerah dan juga kasih Kristus di dalam dirinya. Paulus bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wow, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Teman-teman lihat, Paulus begitu kuat mengatakan apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan buatku. Apa tuh? Ketika dia ngerti soal firman, ketika dia memahami soal Taurat, dia menjadi pribadi yang betul-betul wow, terpandang pada masa itu. Itu semua adalah keuntungan buat dia. Tapi Paulus mengatakan apa? Karena Kristus, karena kasih-Nya. Ketika aku sudah kenal kasih-Nya itu, semua itu kuanggap rugi, gak ada apa-apanya. Dan bahkan Paulus mengatakan apa? Aku anggap itu sebagai sampah. Teman-teman, apa yang Paulus katakan di dalam bagian ini? Paulus mau bilang begini,
Nampaknya Paulus menyadari semua pencapaian masa lalunya di luar Kristus hanya akan membuatnya menjadi pribadi yang sombong dan menjadi hakim bagi orang lain. Teman-teman lihat, dulu memang Paulus bisa melakukan banyak hal karena dia punya posisi yang baik, karena dia merasa memahami banyak hal dibandingkan orang yang lain. Itu sebuah keuntungan bagi dirinya. Tapi Paulus memahami, nggak ada gunanya kalau aku punya itu semua, tapi aku di luar Kristus. Tapi kalau aku di luar kasihnya Kristus, itu nggak ada gunanya. Malahan semua itu, semua pencapaian itu malah membuat aku menjadi pribadi yang sombong dan aku menjadi hakim bagi orang lain. Bukankah di dalam Kisah Para Rasul pasal-pasal yang di awal, Paulus juga menjadi salah satu orang yang akhirnya membunuh salah satu murid Yesus, yaitu adalah Stefanus, salah satu diaken pada masa itu. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Kristus sudah menjadi pusat dalam diri kita, ketika kasihnya sudah melingkupi hidup kita, percayalah, apa yang menjadi pencapaian kita, apa yang kita ekspektasikan, itu akan menjadi hal yang berharga buat saya. Itu semua nggak ada artinya. Kita nggak akan tetap bisa mengucap syukur sekalipun kita punya itu semua. Betul? Paulus juga lakukan hal yang itu. Sekalipun dia punya semua kepintaran, dia punya semua posisi yang indah, tapi dia nggak bisa bersyukur buat hal itu. Malah membuat dirinya menjadi pribadi yang sombong dan menghakimi orang lain. Dia tetap merasa ada yang kosong dalam dirinya. Teman-teman, di dalam Mazmur pasal 20 ayat 10 juga mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya senang sekali Mazmur ini. Kenapa? Karena pemazmur dalam bagian ini mengalami, sekalipun situasi berat menimpanya, sekalipun ayah dan ibunya tidak ada dengan dia, ia tetap percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya sendirian dan itu sudah digenapi melalui kehadiran Kristus. Teman-teman, sadarilah, terkadang kita bukankah berpikir ketika kita berada dalam situasi yang sulit, rasanya kita sulit untuk bersyukur. Ketika orang yang terdekat tidak ada lagi bersama dengan kita rasanya sulit untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Namun saya ingin tekankan sekali lagi, pemazmur mengatakan kepada setiap kita, bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi teman-teman masih punya satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan teman-teman, yaitu adalah Yesus Kristus. Dia Allah yang akan selalu bersama dengan teman-teman. Dia mengaruniakan Roh Kudus untuk selalu bersama-sama dengan kita sampai detik ini. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Teman-teman, bukankah hal itu menjadi cukup untuk kita bisa mengucapkan syukur kepada Allah? Kita mengucap syukur untuk semua situasi yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak melihat kepada kasih Tuhan, kasih Kristus dalam hidup kita, rasanya betul-betul sulit. Karena situasi sulit itu akan membuat kita rasanya nggak punya kemampuan untuk bersyukur. Tapi sekali lagi, bahwa apa yang sudah Kristus kerjakan buat kita, itulah yang menjadi alasan ucapan syukur kita bisa naikkan kepada Dia. Kristus sudah menyatakan anugerahnya yang terbesar bagi kita. Maka bersyukurlah. Amin teman-teman. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita dan kita bisa hidup di dalam ucapan syukur ketika kita melihat apa yang sudah Kristus kerjakan bagi kita manusia yang berdosa ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kami dan kekuatan bagi setiap kami. Dikala kami sulit untuk bersyukur, kami bisa kembali kepada Kristus yang Allah menyatakan kasih-Nya kepada setiap kami. Di mana Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yang secara total mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan buat kami. Maka dari itu Tuhan, tidak ada alasan buat kami untuk melihat segala situasi yang kecil di luar keselamatan yang menjadi alasan buat kami untuk tidak bersyukur. Karena kami tahu bahwa hal yang terbesar dari diri kami, masalah terbesar dari manusia berdosa itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dan kami perlu melihatnya sebagai alasan untuk kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saat ini mari kita menunjukkan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tersedia
atau bisa dititipkan ke orang tua kita, atau juga bisa dengan scan QR code. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ini adalah tanda syukur kita kepadamu atas segala anugerah dan berkat yang Kau selalu berikan kepada kami di setiap detik kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan, tolong gunakan persembahan ini sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita semua untuk ikut DP di setiap hari Sabtu di minggu pertama dan yang ketiga di jam 4 sore. Juga kita ada fellowship di setiap minggu keempat setelah ibadah gloji. Sama-sama kita ikut ya guys. Juga jangan lupa untuk isi form absen kehadiran lewat QR code yang udah di-share. Nah, sekarang mari kita mendoakan untuk acara Natal yang diadakan oleh Gloji di tanggal 18 Desember. Kita mau doain supaya para panitia bisa merencanakan acara ini dengan baik dan sampai hari H semua acara bisa berjalan dengan lancar. Dan supaya orang-orang yang kita udah adopsi dalam swim bisa tergerak hatinya untuk ikut ibadah Natal pada tahun ini. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk merayakan tahun yang baru, dan kita juga bisa merayakan Natal itu Tuhan. Tolong supaya Natal ini bisa berjalan dengan baik dan supaya panitia bisa merencanakan semuanya dengan baik dan teliti, supaya tidak ada hal yang kemis. Tuhan juga tolongnya supaya orang-orang kita adopsi, supaya mereka bisa tergerak hatinya untuk mengikuti ibadah Natal ini, dan mereka juga bisa mendapatkan berkat dari ibadah ini. Dalam Yesus kami berdoa. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan.
Mari teman-teman kasih lihat Tuhan, sebelum kita berpisah dari tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, dan kita kembali melanjutkan aktivitas kita, mari kita sama-sama menerima berkat yang berasal dari Allah Tritunggal, sumber segala berkat itu yang akan memberkati kita. Kiranya kasih yang sempurna daripada Allah Bapa kita, penebusan yang sempurna melalui anaknya Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan kuasa melalui Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memimpin, dan memberkati hidup kita mulai dari hari ini sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Dipersilakan duduk, ibadah selesai, saat teduh. Happy Sunday semua. Gue mulai tahu tentang porno dari kelas 8. Dear Diary, today was a nice day that could have been better if it rained. Just like any other day, I woke up at 5:40 a.m. and then go to bed at 9:10 p.m. Both my mom and dad went to work at 8 o'clock today, while my school started around 6:30. After waking up, I showered to refresh myself and then prepared me and my sister's laptop. At 6 o'clock, I woke up my sister to start the school together. In the evening, I then ate some lunch and exercise a bit, which I seldomly do because I'm too lazy sometimes. I then proceed to take a bath and watch a movie. After that, I ate dinner and treated me with some desserts before going to bed and then end my day. That is my typical day activities from Monday to Fridays with some little bit of changes depending if I have assignments or exams for my school. My special days are Friday and Saturday because then I can wake up later than usual and start my day later. If you want to know more about my story, just hit me up. I don't have any work to do right now and I hate it when someone ruins my special days. So I hope you can smile while reading this diary. Thank you. Gue mulai tahu tentang porno dari kelas 8. Dan gue mulai masturbasi setahun kemudian. Awalnya, gue tahu dari temen gue, karena suka ngomong yang kayak kotor-kotor gitu. Dan lama-lama kemudian, gue juga jadi triggered, dan akhirnya gue sendiri kerjain. Setiap selesai itu, gue rasa selalu kayak jijik banget sama diri gue sendiri, dan gue selalu janji ke Tuhan kalau ini bakal jadi yang terakhir kali. Tapi, selalu ada aja caranya kalau dia itu balik lagi ke gue. Makin hari, makin gue umpetin dari sekeliling gue, dan gue ngerasa ketakutan dan malu banget. Apalagi kalau ketahuan sama keluarga gue sendiri. Bakal malu-maluin banget kan? Jadi, gue mulai bangun tembok-tembok gue sendiri yang bikin gue kelihatannya baik dan murni. Sampai sekarang, rasanya belum berani ngomong ke siapa-siapa. Jadi gue makin rasa sendiri banget.
Tuhan.